Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Malam, Pak. Pak. Bagaimana kabarnya? Masih semangat? Masih, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap selalu semangat sampai pembelajaran berakhir nanti. Baik, alhamdulillah hari ini pertemuan pertama kita dalam mata pelajaran IPS. Sebelumnya, Bapak ucapkan dulu selamat kepada kalian karena sudah naik kelas 8 ya. Artinya apa? Artinya kalian sudah melampaui ya proses dari dulu SD, terus kelas 7. Nah, sekarang sudah kelas 8 ya. Nah, jadi kita bersyukur mudah-mudahan di kelas 8 ini kalian bisa tambah semangat lagi belajarnya, tambah dewasa, dan juga mudah-mudahan prestasinya bisa meningkat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin memperlihat kesiapan kalian dahulu. Kira-kira bukunya, kemudian alat tulisnya, tolong disiapkan ya. Bu Faiza ada buku tulisnya dan buku paketnya atau buku pegangan bacaannya? Ada ya. Bu Giva ada? Ada, Bu. Ya. Ada, Pak. Bintang juga? Ada. Baik, semuanya lengkap ya. Kemudian seragamnya mudah-mudahan hari ini semuanya seragam. Karena seragam ini merupakan atributnya dari sekolah kita. Karena dengan seragam, sekolah kita bisa menjadi dilihat oleh orang. Baik, kemudian sebelum memulai pembelajaran juga, seperti biasa kita awali dengan doa. Baik, hari ini Bapak persilahkan kepada Bu Faizah. Silakan Bu Faizah untuk memimpin doa sebelum belajar. Baik, teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa diterima dan juga kelak nanti bisa bermanfaat bagi kehidupan kita ya. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, hari ini kira-kira ada temannya yang tidak hadir? Kira-kira ada enggak ya? Tidak ada, Pak, lengkap. Oh, tidak ada, lengkap ya. Nah, sekarang ini di tempat kita juga sering hujan ya, atau turun hujan. Nah, jadi Bapak ingatkan ya, nah, untuk semua supaya bisa menjaga kesehatan. Nah, karena apa? Nah, karena kesehatan ini yang utama. Ya enggak? Kalau kita sakit, nah maka aktivitas kita jadi terganggu ya. Nah, juga selain dengan kesehatan bisa ya kita sering-sering minum air putih. Nah, di jam pelajaran Bapak seperti biasa, Bapak bolehkan ya bagi yang ingin minum air putih silahkan ya tanpa minta izin, boleh saja ya. Nah, kecuali ada yang ke toilet, ke WC atau ke belakang, nah baru minta izin ya. Baik, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Kemudian bagi ada teman kita yang sakit, mungkin sekarang sehat ya, agak-agak sedikit sakit, kita doakan mudah-mudahan bisa segera sembuh ya, semoga bisa melakukan aktivitas pembelajaran seperti biasa. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, anak Bapak semuanya, coba tadi Bapak mengingatkan ya, kita sekarang ada di kelas 8 ya. Nah, coba kira-kira proses ya. Nah, dari proses apa saja yang telah kalian lewati? Dari sekolah aja dulu. Nah, pertama dulu sekolahnya di mana?
dari apa sekolahnya dulu? SD, Pak. Dari SD. Nggak pakai TK ya, Bu Giva? Enggak, Pak. Oh, Dari langsung TK, SD. Pak. Luar biasa berarti Bu Giva ini. Istilah sekarang itu namanya apa? Langsung ya, langsung SD. Ya, Pak. Ya, ya, Bu Faiza. Kira-kira masih ingat sekolahnya dari mana? Halo Bu Faiza. Iya, Pak. Awal sekolahnya dari mana dulu, Bu? Dari TK, Pak. Oh, dari TK ya. Mungkin PAUD dulu belum ada ya, Bu ya. Ya. Nah, kalau Bapak sama ya. Sama dengan Bu Giva. Bapak dulu nggak ada TK ya, langsung kelas 1. Ya, karena dulu Bapak sekolahnya di kampung ya, belum ada TK. Nah, kira-kira coba siapa yang bisa menganalisis dari cerita tadi ya, atau menggambarkan dari proses tadi, dari TK, kemudian ke SD ya, kelas 7, sekarang kelas 8. Nah, kira-kira itu tadi dinamakan adanya proses ya, proses yang telah kita lalui ya. Nah, jadi dari ilustrasi tadi, nah itu ada keterkaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Sudah dibaca bukunya tadi malam di rumahnya, atau asik main game aja, gak sempat buka buku? Belum sempat buka buku, Oh, Pak. belum sempat. Oke, Bu Giva kayaknya rajin ini baca buku ya. Baru pertama masuk, malamnya sudah kira-kira nanyain besok pelajaran IPS siapa ya gurunya, mata pelajarannya apa ya. Nah, ya Bu Giva kira-kira bisa menebak kira-kira materinya apa hari ini? Saya juga belum sempat baca buku, Pak. Oh, belum sempat baca buku. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, baik. Baik, Bapak akan menayangkan presentasi sebentar. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Apakah sudah tampil? Iya, sudah tampil, Pak. Nah, sudah ya. Nah, seperti yang kalian lihat, ini apa? Mobilitas sosial. Nah, jadi kalau kelas 7 semalam atau kemarin, kita belajarnya interaksi sosial. Ya, nah, jadi sekarang kelas 8, kita naik ya. Kalau dulu interaksi, nah sekarang mobilitas sosial ya. Nah, coba perhatikan ini ada gambar apa? Gambar, kalau di daerah kami itu gambar wayang keling, Pak. Gambar Namanya biang wayang lala, keling. Pak. Ya. Ada tulisannya ya, biang lala. Ya, Lala. Kalau burindang namanya apa? Jadi beda-beda ya. Di tempat burindang mungkin ini roller coaster bukan ya. Pernah naik ini? Biasanya kalau ada pasar malam ya, kalau ada pesta ini habis habis panen seperti itu, nah banyak ini ada acara hiburan ya. Pernah naik ini? Pernah, Pak. Wah, senang sekali ya. Bu Faiza pernah? Belum pernah, Pak. Ya, Belum pernah, Pak. ya sama Bapak juga ternyata belum pernah. Kayaknya takut. Gak berani. Ngelihat aja udah pusing, Ya, Pak. ini kayaknya besar sekali ya. Kalau di kampung itu sepertinya kecil aja. Iya, Pak. Nah, kira-kira bagaimana ini pergerakan biang lala? Ke atas, ke bawah, Pak. Ya, dia mutar ya ke atas dan Ya, juga ke ke bawah. bawah. Oke, ya. Baik. Yang berikutnya. Nah, ini ada gambar apa? Kira-kira apa yang kalian pikirkan dengan gambar yang ditampilkan?
Yang pertama, ini ada gambar apa, Bu Giva? Kayaknya Olimpiade, Pak. Asian Ya, Games. Olimpiade Asian Games ya. Ini ada juara 1, ada juara 2, Ya, juara 2, juara 3. ya ada juara 3 ya. Nah, kira-kira mereka ini bisa jadi juara itu prosesnya seperti apa? Apakah langsung bisa jadi juara seperti itu, Bu Faiza? Tidak, Pak. Mereka Ya. berusaha dulu. Ya, berusaha dulu. Ya, usahanya dengan apa? Berlatih, Pak. Ya, dengan latihan, ya, dengan banyak latihan. Ya, dengan latihan, insya Allah hasil itu tidak mengkhianati usaha. Ya, begitu juga dengan kalian sering-sering latihan, ya, sering-sering belajar. Nah, supaya apa? Bisa mendapatkan prestasi ya yang diinginkan, bisa ranking 1 ya. Oke, ini gambar pertama. Yang kedua gambar apa ini? Ada gambar apa ini? Nyemprot di mana ini? Kebun, Pak. Ya, kebun ya. Nah, di sampingnya ada gambar siapa ini? Kira-kira anaknya ya. Nah, kalau di sini petani kebun, sebelahnya ini anaknya. Kalau dari pakaiannya ini apakah Usaha. petani, pengusaha? Nah, kayaknya bukan petani. Ya, berarti prosesnya di sini ada juga namanya usaha ya. Apa usahanya Bu Faiza? Mungkin salah satunya dengan belajar, Pak. Belajar sekolah sungguh-sungguh. Ya. Ini bapaknya ya, dan ini juga anaknya ya. Nah, kalau di bawah ini gambar apa? Anak SD, Pak. Ya, anak SD. Tadi sudah ya kita ceritakan di awal. Nah, jadi proses ini sudah kita lalui. Ya, seperti biang lala tadi. Nah, kadang naik, nah, dan juga kadang turun ya. Nah, begitulah namanya kehidupan. Kadang naik atau di atas, nah, kadang juga kadang turun ya. Nah, baik, kira-kira sudah ada gambaran ya materi kita hari ini, yaitu tentang mobilitas sosial ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, nah insya Allah nanti setelah belajar ini, nah kalian itu mudah-mudahan bisa nanti menjelaskan ya maksud dari mobilitas sosial ya. Kemudian mudah-mudahan nanti kalian juga bisa mendeskripsikan bentuk mobilitas sosial ya. Kemudian juga yang terakhir, nah kalian bisa menganalisis bentuk mobilitas sosial itu apa saja ya. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Nah, lalu ada pertanyaan. Kira-kira mengapa kita belajar mobilitas sosial? Ayo, kira-kira pentingnya belajar mobilitas sosial itu apa? Tadi sudah ada gambar, bermacam-macam gambar ya. Nah, kira-kira apa tujuan belajar mobilitas sosial? Biar kita tahu, Pak, bahwa semuanya itu perlu proses dan perlu sebuah usaha. Ya, supaya kita tahu ya, yang namanya dalam kehidupan itu ada proses ya, supaya kita bisa berusaha. Bu Giva, oke. Kenapa kita belajar mobilitas sosial? Sama, Pak. Sama ya, supaya kita bisa tahu ya. Nah, supaya kita bisa termotivasi, ya enggak? Nah, termotivasi dengan orang yang lebih sukses dari kita, ya mudah-mudahan. Nah, jadi kita dapat memahami tujuan individu atau kelompok melakukan perpindahan pendudukan dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar, ya. Nah, lalu apa mobilitas sosial itu? Nah, jadi mudah-mudahan ini adalah salah satu
pertanyaan ya, pertanyaan yang nanti akan kita jawab sama-sama dalam kegiatan pembelajaran ini ya. Nah, nanti setelah ini Bapak akan membagikan dua kelompok ya, dua kelompok saja. Nah, di mana ada kelompok 1 Bu Giva beserta kawan-kawan dan Bu Faizah dan kawan-kawan ya. Nah, di mana nanti dengan beberapa pertanyaan kira-kira melihat gambar tadi, nah maka muncul ya kira-kira pertanyaan apa yang akan kita gali di dalam pembelajaran ini. Oke, tadi yang pertama tentang pengertian mobilitas sosial ya. Nah, jadi ini Bapak bagikan LKPD-nya ya. Nah, bisa dilihat di LKPD atau di layarnya. Nah, ini ada membahas ya tentang pengertian mobilitas sosial. Kemudian yang kedua, nah tugasnya ini, nah kalian silahkan kalian diskusikan ya dan berikan pandangannya. Nah nanti kita bertukar pandangan dengan kelompok 1 dengan kelompok yang lainnya ya. Oke baik, silahkan Bu Giva, Bu Faizah, Bapak berikan waktu 3 menit ya. Nah, silahkan dicari pengertian. Ini pengertian mobilitas sosial. Ini ada ahli ya. Ada Harton Benhan, ada William Talbom dan Surjono Sukanto. Dan terakhir, nah definisi kelompok kalian ya. Nah, silahkan 3 menit dicari ya. Pengertian menurut ahli. Nah, dan juga definisi menurut kalian ya. Nah, ini yang kedua. Nah, ini akan silahkan diisi juga tabelnya. Nanti akan dipresentasikan. Nah, ini silahkan dikerjakan. Baik, Pak. Oke, sudah? Silakan Bu Faiza dicari pengertian menurut beberapa ahli ya, salah satunya saja. Nah, dan silakan berikan pendapatnya. Bu Giva juga ya. Silakan Bu. Oke, Pak. Oke. Sudah dapat Bu? Sudah, Pak. Ya. Kalau sudah dapat, satu aja ya Bu ya, pendapat ahlinya. Silakan Ibu. Untuk pendapat ahli Sujono Sukanto, Pak. Ya. Mobilitas sosial yaitu suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Ya, itu menurut Surjono Sukanto. Surjono. Oke, sekarang menurut definisi kelompok Ibu kira-kira apa? Coba Ibu deskripsikan atau berikan penjelasan menurut kelompoknya. Kira-kira apa ya? Menurut pemahaman kelompok Ibu. Kalau menurut kelompok kami, Pak, mobilitas yaitu perpindahan individu ke individu, keluarga-keluarga, dan kelompok sosialnya dalam satu lapisan ke lapisan sosial lainnya. Ya, yang penting ada kata-kata perpindahan. Ya, yang namanya perpindahan itu berarti satu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, betul sekali Ibu. Terima kasih Bu Giva. Beri tepuk tangan untuk Bu Giva. Oke, bagus sekali ya pendapat dari kelompok 1, dari kelompok Bu Giva.
Oke, yang kedua kelompoknya Bu Faiza, silahkan Ibu Faiza. Kelompok 2, kira-kira pendapat ahli yang mana yang diambil dan berikan kesimpulan atau definisi sendiri ya dari kelompok Ibu. Silahkan kelompok Bu Faiza. Jadi, baik Pak, terima kasih kesempatannya. Jadi kami di sini menemukan pengertian mobilitas sosial menurut William. Nah, menurut William ini, mobilitas sosial itu adalah perpindahan individu antar individu-individu, keluarga dengan keluarga, dan kelompok sosialnya dari lapisan ke lapisan yang lainnya. Oke, silahkan yang definisi sendiri, Ibu. Jadi, kalau menurut kelompok kami itu, secara sederhananya itu, mobilitas sosial itu adalah perubahan status sosial, Pak. Iya, boleh ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Bu Faiza ya. Bagus sekali ya. Apakah itu salah? Tidak ya. Nah, jadi kalian itu diberikan kebebasan untuk memberikan pendapat. Nah, jadi kalau pendapat kalian itu 100% Bapak kasih jempol ya. Nah, yang penting masih ada satu pemahaman ya. Tadi ada perpindahan dari satu tempat dan yang lainnya ya. Oke, baik. Untuk yang berikutnya, nah ini juga bisa dijawab ya dan dipresentasikan. Nah, yang pertama ini tanyakan ya. Nah, contoh mobilitas sosial yang ada di lingkungan sekitar. Nah, kira-kira apa? Dari kelompoknya Bu Giva. Contohnya Pak, ada Ya. tetangga saya, untuk orang tuanya itu berstatus petani, pekerjaannya petani, terus anaknya menjadi seorang guru. Ya. Mobilitas sosialnya? Mobilitas sosial antar generasi, Pak. Ya, antar generasi ya. Bagus sekali ya, kalian sudah bisa paham pengertian dan memberikan contoh. Oke. Terima kasih Bu Giva. Betul ya. Kemudian Bu Faiza, ada kira-kira contoh lainnya dari mobilitas sosial yang ada di lingkungan sekitar yang Ibu Faiza lihat? Ada, Pak. Jadi saya itu punya teman, dia itu seorang kuli bangunan, Pak. Namun karena dia itu rajin, bekerja kemudian jujur, nah dia naik menjadi seorang mandor. Iya, berarti mobilitas sosialnya bagus ya? Ya, mobilitas vertikal ke atas. Ya, bagus ya. Nasibnya bagus. Yang penting kita jujur, insya Allah mobilitas kita atau proses kehidupan kita itu bagus ya. Ya, Pak. Apakah pekerjaan kuli itu tidak bagus? Tidak Bagus. ya. Nah, semua pekerjaan itu bagus. Yang penting kita nikmati prosesnya. Ya, nanti suatu saat seperti biang lala tadi ya, dia pasti akan naik ke atas ya. Tapi hati-hati. Nah, biang lala tadi bisa turun ke bawah ya, seperti diceritakan Bu Faizah tadi, ada jadi mandor ya. Nah, pas jadi mandor sering karaokean dan lain sebagainya, wah sudah itu kayaknya hancur ya. Oke. Yang berikutnya, nah ini bisa kita lihat ya tadi dari contoh. Nah, kalian bisa melihat, bisa membedakan di dalam mobilitas sosial itu ada vertikal dan horizontal ya. Nah, ini bisa kalian lihat di buku. Nah, ya, mudah-mudahan sudah dikerjakan. Nah, dipresentasikan, kemudian dikumpul ya. Nah, baik. Nah, tadi dari diskusi kita,
dari LKPD kita. Nah, Bapak ingin melihat ya. Nah, kira-kira betul tidak apa yang kita bahas hari ini ya. Nah, jadi di dalam mobilitas sosial, nah itu dibagi menjadi dua ya. Ada mobilitas vertikal, nah dan juga ada horizontal ya. Nah, ini mobilitas vertikal. Vertikal itu adalah apa? Ini gambar apa? Naik ya. Tanda panah. Nah, ya kalau naik itu namanya mobilitas sosial, climbing ya. Nah, sedangkan yang turun, nah ini namanya ya sosial sinking. Yang tadi Bu Faizah, nah itu menjelaskan ya. Temannya tadi jadi kuli, nah terus jadi mandor ya. Nah itu jelas. Jadi contoh-contoh yang ada di lingkungan kita, nah itu benar ya, benar adanya. Ada nggak contoh nyata ya? Dan pasti banyak ya di keluarga kita mungkin karena sudah merasa di atas ya. Nah akhirnya banyak cobaan ya, hawa nafsu dan sebagainya. Nah ini mobilitas sosialnya jadi turun ya. Karena apa? Karena proses kita juga ya. Nah, kedua, nah ini ada mobilitas horizontal ya. Nah, apa mobilitas horizontal? Nah, ini merupakan pergerakan atau perpindahan status dari kedudukan seseorang menuju status atau kedudukan baru yang sederajat. Nah, kira-kira contohnya apa? Tadi ada yang bisa memberikan contoh lagi. Mobilitasnya itu lurus ya. Kira-kira Bu Faizah apa kira-kira? Misal ada guru di SDN 1 pindah ke SDN 2, Pak. Oh, oke. Ya, jadi sama ya. Pindah tetap jadi guru juga sama, Iya. itu namanya horizontal. Tapi kalau misalkan pindah jadi kepala sekolah, nah itu masuk apa kira-kira? Vertikal ke atas, Pak. Ya, vertikal ya. Nah, jadi baik. Oke, setelah ini, nah nanti Bapak akan memberikan kalian tugas ya, silakan dikerjakan. Nanti 5 menit selesai ya, karena soalnya hanya pilihan ganda, dan kalau sudah selesai bisa dikumpulkan. Oke, baik, kalau sudah selesai, nah kita masuk ke tahap terakhir dalam pembelajaran ini ya. Nah, baik, sebelumnya, nah marilah kita buat kesimpulan. Kira-kira apa yang kalian pahami dari materi yang Bapak berikan hari ini? Silakan Bu Giva. Ya, Pak. Oke, silakan. Kita tadi belajar apa, Bu Giva? Mobilitas sosial, Pak. Ya, mobilitas sosial. Ya. Untuk Pengertian. pengertiannya, mobilitas sosial yaitu perubahan atau gerakan atau status sosial dari yang satu ke yang lainnya. Ya, Oke. Kemudian bentuknya, Bu Faizah. Nah, tadi sudah kita belajar bentuk dari mobilitas sosial. Ada berapa tadi Bu bentuknya? Bentuknya ada 2, Pak. Vertikal sama horizontal. Kemudian untuk vertikal ada 2, vertikal ke atas sama vertikal ke bawah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Sepertinya pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Kira-kira untuk pertemuan yang berikutnya, silakan kalian pelajari terlebih dahulu ya. Kira-kira faktor apa yang mempengaruhi dalam mobilitas sosial. Ya, tentunya ada faktornya.
kenapa tadi misalkan ada orang susah ya kemudian menjadi orang bagus. Nah itu pasti ada faktornya. Kemudian ada orang miskin atau tidak pendidikan kemudian menjadi lebih bagus juga ya. Nah dan mudah-mudahan setelah kita belajar ini kalian bisa mengetahui dan memahami ya. Nah kita belajar mobilitas sosial ini tadi tujuannya supaya kalian bisa ya dalam kehidupan nanti bisa menilai bahwa yang namanya kehidupan itu bisa naik dan juga bisa turun, ya kadang di atas dan juga kadang di bawah. Jadi pesan Bapak, kalau misalkan kita berada di bawah, nah kita harus berusaha ya bagaimana nanti roda itu bisa berputar ya. Nah, berputar kemana? Tentunya ke depan atau ke atas, ke hal yang lebih baik. Nah, namun kalau misalkan kalau kalian berada di titik bawah ya, artinya apa? Nah, kita sedang mengalami kesusahan ya. Pernah mengalami kesusahan? Pernah ya. Ya, paling banyak PR, banyak tugas itu aja sih kesusahan kalian ya. Nah, masih banyak sekali atau masih panjang sekali proses kehidupan kalian nantinya. Mudah-mudahan nanti kita bisa memahami yang memaknai bahwa hidup itu tidak mesti di bawah ya. Nah, dan tidak mesti juga di atas. Ketika di bawah kita bersabar, nah maka kalau di atas kita bersyukur ya, jangan sampai kita lupa nikmatnya, sombong ya. Nah, ingat firman Tuhan, kalau kita bersyukur nanti ditambah ya. Baik, sepertinya itu saja materi Bapak hari ini. Sebagai penutup, silakan Bu Faiza kembali memimpin doa penutup untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, tetap semangat semuanya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.